Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, ada desas-desus bahwa ada keberadaan teknik Dao kelas Tian di peninggalan kuno ini. Kemungkinan faksi besar itu akan mengejar hal itu. Target kami hanya buah bayi jiwa. Jika ada yang tidak beres ketika saatnya tiba, kami akan mengambil buah bayi jiwa dan pergi. Tidak baik menginjak air berlumpur ini, ucap Soyan. Saat ini hal terpenting adalah membantu Yalo memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak kekuatan antara Pavilium Bintang Jatuh dan Hall of Soul akan sedikit terlalu besar. Jika Hall of Soul berhasil menangkap mereka dan menyerang sepenuhnya, Pavilium Bintang Jatuh akan selesai. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari terus-menerus di wilayah binatang yang sangat besar, warna putih pekat yang mencolok tiba-tiba muncul di kejauhan. Gumpalan warna putih pekat ini muncul di dalam pegunungan hijau subur. Namun kegembiraan melonjak ke mata Soyan ketika mereka melihatnya. Setelah hampir 10 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Kami tiba di Pegunungan Tulang. Ada 2 sesepuh dari Pavilium Bintang Jatuh yang menyelidiki di sini. Kita harus bertemu dengan mereka terlebih dahulu dan mendiskusikan hal-hal selanjutnya, ucap Muking Luan. Soyan mengangguk sedikit. Saat ini Pegunungan Tulang ini benar-benar tempat yang kacau. Para ahli dari berbagai faksi berkumpul di tempat ini. Muking Luan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya setelah melihat Soyan mengangguk. Setelah itu dia dengan lembut menghancurkannya. Segera setelah batu giok tua itu hancur, sosok dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu ia menuju ke kelompok Soyan. Sesaat kemudian itu muncul di atas elang besar. Sosok itu jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Soyan. Dia mengenakan lencana penatua dari Pavilium Bintang Jatuh di dadanya. Namun pria tua ini tampak sedikit menyedihkan saat ini, seolah-olah dia baru saja bertukar pukulan dengan seseorang. Penatua Hu, apa yang terjadi? Di mana Penatua Qi? Ucap Muking Luan. Orang tua yang dipanggil Penatua Hu tersenyum pahit dan segera berbicara dengan marah. Penatua Qi dan saya datang ke Pegunungan Tulang untuk menyelidiki situasinya atas perintah 2 kepala Pavilium. Saat ini cukup banyak faksi dan ahli yang kuat telah datang ke Pegunungan Tulang ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di dalam pegunungan ini dan menunggu sisa-sisa kuno terbuka. Keberuntungan Penatua Qi dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno. Tempat itu bisa mengamati aktivitas gunung dalam waktu secepat mungkin. Namun kami berdua baru saja memimpin beberapa murid Pavilium Bintang Jatuh untuk membangun sebuah camp. Kami bertemu dengan orang-orang dari Pavilium Petir Angin, ucap Penatua Hu. Pavilium Petir Angin, ucap Soyan. Soyan mengangkat alisnya sedikit. Itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang, ucap Muking Luan. Beberapa kemarahan muncul di matanya. Pavilium Petir Angin saat ini menjadi semakin arogan dan mengandalkan hubungan baik dengan suku Heaven Phoenix. Tidak ada pilihan. Kali ini bahkan Lei Zunze dari Pavilium Petir Angin secara pribadi datang. Kami berdua bahkan belum berdebat dengannya ketika kami langsung disingkirkan. Dalam kemarahannya, Penatua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Pavilium Petir Angin. Saat ini beberapa murid merawatnya dan dia tidak bisa bergerak. Karena itu hanya aku yang bisa datang dan menerimamu, ucap Penatua Hu. Penatua menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, wajahnya memiliki beberapa ketidakpuasan. Jelas sikap sombong dari Pavilium Petir Angin telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Muking Luan mengerutkan kening dengan erat. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Soyan. Dia dengan lembut berkata, Guru telah mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini, ucap Muking Luan. Mata tetua Hu berbalik ke arah Soyan setelah mendengar kata-kata Muking Luan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata,
Kamu pasti murid pribadi dari kepala pavilium. Kepala junior Soyan kan? Ucap Penatua Hu. Penatua Hufu terlalu sopan. Panggil saja aku Soyan. Saya tidak layak menyandang gelar ketua junior, ucap Soyan. Dia melirik Mu Qingluan yang menatapnya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Ayo pergi dan temui Penatua Qi dulu," ucap Soyan. "Aku akan memimpin jalan," ucap Penatua Hu. "Hei Soyan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Pavilium Petir Angin sama sekali tidak memberikan wajah Pavilium Bintang Jatuh. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar kita akan menjadi bahan lelucon orang lain," ucap Mu Qingluan. Soyan tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun setelah melihat senyumannya ini, Mu Qingluan merasa sedikit tenang di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Soyan, dia belum pernah melihat Soyan menderita kerugian. Bahkan ketika dia akhirnya menderita cedera serius dan berakhir tidak sadarkan diri selama 1 tahun, Soyan juga mendapatkan bintang 5 douzon sebagai bayarannya. Semua orang mengikuti Penatua Hu untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan yang luas. Saat ini pegunungan ini telah ditempati oleh lautan manusia yang padat. Itu berisik sepanjang hari, menyebabkan pegunungan yang awalnya tenang ini menjadi seperti pasar. Lautan orang ini tidak kekurangan aura kuat yang menyebabkan bahkan Soyan melirik ke samping. Tampaknya peninggalan kuno kali ini memang menarik cukup banyak ahli sejati, ucap Soyan. Kelompok itu telah menempuh perjalanan melalui pegunungan untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini ada 20 murid Pavilium Bintang Jatuh yang menjaga bukit ini. Namun mereka saat ini tampak cukup tertekan dan marah. Jelas ini disebabkan oleh Pavilium Petir Angin yang mengusir mereka keluar dari camp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Ketika mereka melihat kelompok Mu Qingluan, semua semangat mereka akhirnya terangkat sedikit. Cukup banyak mata berhenti pada Soyan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala Pavilium ini, yang telah melakukan retret di Menara Batu selama 1 tahun. Seorang tetua yang tampaknya agak pucat berjalan keluar dari tenda dengan dukungan dari 2 murid Pavilium Bintang Jatuh. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Soyan dan berbicara dengan hormat. "Kepala junior, tolong maafkan saya karena tidak dapat menerima kedatangan Anda," ucap Penatua Qi. Penatua Qi ini tidak bisa menahan batuk yang hebat. Beberapa jejak darah muncul di sudut mulutnya. Jelas organ dalamnya terluka. "Sialan, bajingan-bajingan itu dari Pavilium Petir Angin. Kekuatan utama kami dari Pavilium Bintang Jatuh tidak datang. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong," ucap para murid. Kemarahan di dalam hati murid-murid Pavilium Bintang meningkat ketika mereka melihat cedera Penatua Qi ini. Soyan perlahan berjalan menuju sisi Penatua Qi. Dia meraih tangan Penatua Qi dan sebentar memeriksa luka-lukanya. Setelah itu dia sedikit mengangguk dan berkata, "Cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu?" ucap Soyan. "Kepala Pavilium Utara Pavilium Petir Angin, Fei Tian," ucap Penatua Qi. Soyan terkejut saat mendengar ini. Dia langsung tertawa pelan. Dia belum pernah bertemu dengan kepala Pavilium Utara Lei Tian selama 2 hingga 3 tahun. Namun yang terakhir masih sombong seperti biasa. Soyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Penatua Qi. Dia merenggangkan pinggangnya dan berkata, "Berapa banyak douzon yang dimiliki Pavilium Petir Angin?" ucap Soyan. "Hanya Lei Zunze saja," ucap Penatua Qi. Soyan mengangguk sedikit. Setelah itu dia perlahan berbalik. Penatua Hu terkaget melihat ini. Dia buru-buru bertanya, "Kepala junior, kamu?" ucap Penatua Hu. "Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka," ucap Soyan. Suara samar yang sedang ditransmisikan menyebabkan darah di dalam tubuh para murid Pavilium Bintang Jatuh yang hadir mendidih seketika. Tujuan utama perjalanan mereka kali ini adalah buah jiwa bayi. Jika tidak ada keadaan khusus, Soyan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit masalah. Namun ada beberapa hal yang tidak mungkin untuk dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Memiliki hubungan yang semakin baik antara suku Heaven Demon Phoenix dan Pavilium Petir Angin saat ini mereka menjadi semakin arogan.
Kali ini mereka dengan paksa merebut tempat perkemahan yang ditemukan oleh Paviliun Bintang Jatuh sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan tamparan bagi Paviliun Bintang Jatuh. Jika Paviliun Bintang Jatuh memilih untuk mengabaikannya, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Itu perlu untuk bertahan dan menyerah sesekali ketika mendirikan sekte. Namun seseorang tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seseorang, tetapi juga akan menyebabkan moral para murid dalam sekte tersebut menurun. Saat ini Yalo sudah menjadi kepala Paviliun Bintang Jatuh. Soyan secara alami harus bertanggung jawab sekarang karena gelar itu telah jatuh padanya. Kali ini Yalo dan Feng Zunze telah memberinya wewenang untuk memimpin kelompok dalam perjalanan ini. Itu adalah semacam kepercayaan dan ujian baginya. Jika mereka menghadapi Hall of Soul, makhluk hebat yang jauh lebih kuat dari Paviliun Bintang Jatuh, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun dalam hati Soyan, Paviliun Petir Angin tidak memiliki kualifikasi yang dapat menyebabkan dia mundur. Kekuatan Lei Zunze belaka bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan ada dua orang dengan kekuatan bintang 3 Douzun di samping Soyan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan Soyan ini tidak dilakukan lagi segera menenangkan dukungan dari semua murid muda dari Paviliun Bintang Jatuh yang hadir. Mereka telah menderita penghinaan seperti itu di tangan Paviliun Petir Angin. Berdasarkan karakter inklusif dari orang-orang muda ini, kemungkinan mereka akan memaksa maju meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan mereka. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa Paviliun Bintang Jatuh mereka bukanlah orang yang lembut. Jika bukan karena ocehan keras oleh kedua sesepuh hari ini, kemungkinan mereka sudah lama bertukar pukulan dengan Paviliun Petir Angin. Awalnya mereka berpikir bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk melampiaskan kemarahannya ini. Dalam sekejap, posisi Soyan di hati para murid muda ini langsung naik. Kedua sesepuh terkejut menghadapi tindakan Soyan ini. Mereka ragu-ragu sejenak dan melihat wajah merah cerah pada murid muda di sekitar mereka. Api iblis tersembunyi di dalam hati mereka juga naik pada saat ini. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Soyan, mereka jelas memahami kekuatan dokter peri kecil Tian Huozunze dan Xiongzan di belakang. Ketiganya adalah Douzun elit asli. Berapa nilai Lei Zunze? Kami akan mendengar perintah kepala junior, ucap kedua penatua. Kedua sesepuh menangkupkan tangan mereka bersama-sama dengan serius. Setelah itu mereka melambaikan tangan dan memimpin untuk terbang keluar. Sekelompok besar murid Paviliun Bintang Jatuh mengikuti di belakang. Aura pembunuh yang meningkat itu menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ada cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan tulang. Karena tempat ini dekat dengan sisa-sisa kuno yang muncul. Lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil itu hanya bisa memilih untuk mencapai tempat lain. Ada satu gunung di antara mereka yang berada di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak tokoh. Sebuah bendera besar menari-nari tertiup angin di puncak gunung. Paviliun Petir Angin. 3 kata besar perak mengkilap. 3 kata besar perak mengkilap hadir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, bendera tersebut tampak cukup mendominasi. Ada tenda besar yang sangat megah yang terletak di tengah-tengah tenda. Cukup banyak ahli Paviliun Petir Angin berdiri dengan ekspresi hati-hati yang dingin di luarnya. Kepala Paviliun menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus lebih memperhatikannya, ucap Feitian. Feitian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari Paviliun Petir Angin di sekitar dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah itu. Feitian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengerutkan alisnya. Matanya melihat ke arah jalan gunung yang menuju ke puncak gunung. Apa yang terjadi? Ucap Lei Zunze. Ini kepala Paviliun Utara. Tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Do Huang. Menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju dasar gunung.
Ahli pavilion petir angin ini baru saja turun gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul sebelum Fei Tian bahkan bisa pulih. Segera sosok manusia tertembak ke belakang sambil disertai dengan teriakan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Siapa yang berani mencari masalah di wilayah pavilion petir anginku? Apakah Anda mencari kematian? Ucap Fei Tian. Adegan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari pavilion petir angin di puncak gunung berubah. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka hidup atau mati, teriak Fei Tian. Mendengar teriakan Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari pavilion petir angin juga berteriak dengan marah. Segera sosok mereka melintas dan mereka bergegas menuruni gunung ditemani oleh gelombang angin kencang dan ekspresi garang. Fei Tian perlahan mengambil langkah maju ketika dia melihat begitu banyak ahli dari pavilion petir angin menyerang bersama. Dia pasti akan mengajari orang yang menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Namun Fei Tian baru saja mengambil langkah maju ketika gelombang suara benturan muncul. Segera para ahli pavilion petir angin yang bergegas turun dengan ganas dikirim terbang kembali. Darah berceceran liar saat mereka mendarat di puncak gunung. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Dengan mampu menghabisi banyak ahli dari pavilion petir angin dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah saya tahu teman mana yang telah menyerang? Ini adalah perkemahan pavilion petir angin, ucap Fei Tian. Hahaha, ketua pavilion Fei Tian, kami belum bertemu selama beberapa tahun, tetapi Anda masih suka menggunakan nama pavilion petir angin, ucap Soyan. Sebelum Fei Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan ditransmisikan dari bawah puncak gunung. Segera sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pria muda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba. Soyan, ucap Fei Tian. Melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Soyan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu Soyan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Bahkan sampai sekarang, hal itu terkadang dijadikan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Soyan menjadi semakin mendalam dalam hati Fei Tian. Tidak disangka dia akan bertemu Soyan lagi di tempat ini hari ini. Saya pikir siapa itu? Sebenarnya orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja diusir, ucap Fei Tian. Fei Tian melirik Penatua Hu dan Penatua Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara. Ekspresi kedua sesepuh langsung berubah menjadi muram setelah mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fei Tian, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Apakah Anda telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk membalas kami? Ucap Fei Tian. Fei Tian tersenyum ketika dia melihat ini. Ejekan dan senyumannya menjadi semakin padat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter pri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai elit Douzun. Dari dalam tenda, dua sosok tiba-tiba bergegas keluar. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat, ucap dua sosok itu. Ya, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Serahkan Soyan padaku. Saya akan membiarkan bocah ini membalikan hutang dengan benar sejak saat itu, ucap Fei Tian. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang. Sedikit lengkungan terangkat di wajah tenang Soyan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu tangannya membidik ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Soyan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan dengan telapak tangannya. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan tersenyum sedikit. Setelah itu dia menjentikan jarinya dada Fei Tian yang berada di dalam ruang konvergen ditekuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar keluar. Fei Tian terpental mundur dan dengan cepat seperti anak panah. Setelah itu dengan keras menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata terkejut dari dua kepala pavilion petir angin lainnya. Lei Zunze,
Apakah kamu tidak takut menyebabkan paviliun petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anak anjing kecil seperti itu keluar? Ucap Sawyer. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.